Hai guys, kembali lagi di YouTube channel saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan video mengenai penyederhanaan CFG bagian dari penjelasan contoh kasus. Nah, di video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini saya sebagai orang ketiga yang menjelaskan contoh kasus dari materi ini. Lalu lanjut kita lihat. Apa sih CFG itu? Nah, sebelum kita lanjut ke contoh kasusnya, saya akan memberitahu apa sih CFG itu ya teman-teman. Yang CFG atau Context Free Grammar adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk variabel A menghasilkan B, di mana A adalah pemproduksi dan B adalah hasil produksi. Batasannya hanyalah ruas kiri, yaitu sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel, ataupun empty. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah seperti berikut ini. Nah, di sini ada X, variabel X ini sebagai pemproduksinya teman-teman, menghasilkan terminal B, variabel Y, atau variabel ZA. Lalu lanjut di sini Y menghasilkan terminal A, variabel Y, atau terminal B. Lalu variabel Z menghasilkan terminal BZ, lalu empty. Nah, apa sih tujuan dari penyederhanaan CFG? CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi tak berarti. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan penyederhanaan CFG. Nah, langkah-langkah dari penyederhanaan CFG ada 3. Yang pertama yaitu penghilangan produksi empty. Lalu yang kedua adalah penghilangan produksi unit. Dan yang ketiga adalah penghilangan produksi useless. Lanjut, contoh kasus. Nah, di sini kita akan mengerjakan contoh kasus teman-teman. Nah, di sini contoh soalnya adalah variabel S menghasilkan variabel AA atau variabel C, lalu terminal BD. Lalu variabel A menghasilkan variabel B, terminal B atau empty. Lalu variabel B menghasilkan variabel A, B, lalu terminal D. Lalu selanjutnya ada variabel C yang menghasilkan DE. Nah, kita lanjut. Dari penyederhanaan ini kita lanjut ke tahap pertama yaitu penghilangan produksi empty. Nah, dari produksi empty ini penghilangannya kita pertama harus identifikasi dahulu mana sih produksi empty dari contoh soal berikut. Nah, dari contoh soal ini ditemukan bahwa variabel A menghasilkan empty. Di sini ya teman-teman, ini. Lalu lanjut. Nah, setelah kita mengidentifikasinya, lalu kita hapus produksi yang empty. Maka dari yang ini maka hasilnya akan seperti ini setelah dihapus empty-nya. Oke. Nah, tapi teman-teman, karena produksi empty tidak hanya menurunkan empty, jadi variabel A menghasilkan hasil yang lain selain dari empty, maka akan mempengaruhi dari variabel produksi yang lain. Jadi, nah ini tadi kan teman-teman, karena kita menghilangkan empty-nya jadi seperti ini, maka akan ada perubahan. Gimana perubahannya? Karena A yang menghasilkan empty, jadi variabel-variabel lain yang menghasilkan A juga akan terpengaruh. Jadi akan terjadi perubahan yang mana ini pertama S kan, S menghasilkan variabel A, variabel A. Di sini ada A-nya, teman-teman, variabel A-nya. Maka akan terjadi penambahan. Nah, di sini ini perubahannya teman-teman. Kenapa dia tiba-tiba ditambahi A, variabel A? Karena
S ini menghasilkan variabel AA. Karena A-nya sudah kita terjadi empty, jadi kita hapuskan A-nya. Nah, loh kok cuma dihapus satu, nggak dua-dua? Memang gitu ya teman-teman, dia cuma dihilangkan satu aja. Jadi di sini setelah A-nya kita hapuskan, kita tulis di sini atau A gitu ya teman-teman. Lalu lanjut, selain dari S yang menghasilkan variabel A, ada juga variabel B yang menghasilkan A di sini ya teman-teman. Nah, jadi apa perubahannya? Nah, seperti ini teman-teman. Kita tambah terminal variabel B di sini teman-teman. Kenapa variabel B aja? Nah, karena A yang menghasilkan empty tadi kan, karena dia tidak hanya menghasilkan empty, jadi dia terpengaruh ke variabel yang lain. Nah, jadi A-nya ini kita hapus teman-teman. Jadi kita tulis yang B aja. Seperti itu. Lalu lanjut, kita masuk ke tahapan kedua, yaitu penghilangan produksi unit. Nah, dari penghilangan produksi unit itu, yang pertama, kita harus mengidentifikasi produksi unit dari tahapan yang terakhir tadi teman-teman. Ini, nah ditemukan bahwa variabel S menghasilkan A. Nah, kenapa? Penghilangan produksi unit itu kan yang variabel, misalnya sebelah produksi menghasilkan variabel lagi teman-teman. Jadi seperti ini contohnya. Jadi S menghasilkan A, terus S menghasilkan C, dan B menghasilkan B. Nah, jadi ini teman-teman, setelah kita identifikasi ada 3 yang menghasilkan produksi unit. Lalu selanjutnya, karena B menurunkan dirinya sendiri, maka B kita hapuskan saja teman-teman. Jadi kalau ada variabel yang menghasilkan variabelnya sendiri, memproduksi dirinya sendiri, kita hapuskan aja. Jadi hasilnya tinggal 2 teman-teman yang produksi unit, yaitu variabel S menghasilkan A dan variabel S menghasilkan C. Lalu lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita identifikasikan mana sih yang produksi unit, selanjutnya kita akan mensubstitusikan produksi unit tadi dengan nilai dari variabel di ruas kanannya. Nah, jadi kan tadi ada 2, sisanya itu variabel S menghasilkan A dan variabel S menghasilkan C. Jadi kita substitusikan menjadi S menghasilkan BB dan S menghasilkan DE. Nah, kenapa teman-teman? Karena variabel BB, maaf teman-teman, variabel ini BB tadi ini kan, ini nilai dari variabel A. Tadi sedangkan tadi variabel S-nya kan menghasilkan variabel A. Jadi kita substitusikan dengan nilai A-nya. Nih, BB agar tidak terjadi karena kita kan menghilangkan produksi unit, jadi kita ganti dengan nilai dari si variabelnya tadi. Ini lalu S menghasilkan C, jadi hasilnya DE. Kita ubah, kita substitusikan. Nih, penukaran nilai gitu ya teman-teman. Nah, ini before-nya. Lalu ini hasil akhir dari penghilangan produksi unitnya teman-teman. Dari yang variabel S menghasilkan variabel AA, variabel C, terminal BD, lalu variabel A menjadi S menghasilkan AA, lalu DE, lalu terminal BD, lalu BB teman-teman. Jadi ini yang berubah ya teman-teman, yang ini masih sama karena tidak ada produksi unit dari yang di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan teman-teman, B menghasilkan AB, variabel A lalu variabel B. Kenapa ini tidak dimasukkan ke dalam produksi unit yang merupakan produksi unit? Tidak ya teman-teman, karena variabel A, B ini kalau berdua begini dia tidak. Tapi kalau yang satu seperti ini, variabel A tunggal gini, itu baru bisa dikatakan variabel unit. Lalu lanjut kita ke tahapan ketiga, yaitu penghilangan produksi useless.
Kalau produksi useless itu yang bisa dikatakan tidak berguna ya teman-teman. Ini ada definisinya, yaitu produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Lalu ada produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundan atau terus-menerus gitu teman-teman. Jadi kayak redundan itu seperti misalnya A menghasilkan B lalu B menghasilkan A gitu. Jadi itu bakal berulang terus teman-teman. Itu yang disebut dengan redundant. Dari sini soal ini yang tadi setelah penghilangan produksi unitnya, lalu kita akan mengidentifikasi produksi useless dari hasil akhir dari produksi unit tadi ya teman-teman. Nah, ditemukan bahwa produksi C, variabel C menghasilkan DE ini diidentifikasi sebagai useless. Kenapa useless? Karena di sini di variabel S sendiri dia sudah, karena tadi sudah terjadi substitusi, C di sini sudah diganti DE, jadi di sini tidak perlu lagi teman-teman. Ini sia-sia gitu teman-teman. Jadi kita hapuskan saja untuk produksi C menghasilkan DE ini. Ini termasuk useless, dikategorikan useless. Lalu lanjut, kita hilangkan produksi useless. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman. Variabel S menghasilkan variabel AA, terminal DE, lalu terminal BD, lalu BB, maaf ya teman-teman. Lalu variabel A menghasilkan BB, variabel B menghasilkan variabel AB, lalu terminal D. Nah, itu hasilnya teman-teman. Oke, maka hasil akhir dari penyederhanaan CFG adalah ini teman-teman, yang tadi, yang useless tadi ini teman-teman. Ini sudah tahap akhir. Kita sudah melakukan 3 tahapan, yaitu yang pertama penghilangan produksi empty, penghilangan produksi unit, lalu yang terakhir tadi adalah penghilangan produksi useless. Nah, ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video saya bermanfaat dan teman-teman paham dan mengerti dari yang saya jelaskan tadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.